Mana yuk udah enakan, gue mah aman-aman aja guys. Cuma gitu kalau gak ada kegiatan gue ngantuk, bosen gue ngantuk. Udah mulai kerasa sih capeknya. Badan gue rasanya mau tidur ya gitu. Gue semalam ikut ketiduran pas lo tidur yuk, baru kebangun jam 5 jadi seger jam segini. Iya, gue juga tidur guys. Kalau si Mas pengen nge-skip waktunya tuh, dia kan apa namanya minum ya. Kalau gue nge-skip waktunya tidur guys. Kayak aduh anjing nih gak ada apa-apa, mending gue tidur gitu. Tau gak sih lu kalau lu main game atau nonton cerita atau baca sesuatu, ada beberapa part yang menurut lu boring gitu, harusnya pengen lu skip. Nah itu beberapa part di kehidupan gue. TP Labs TP aja, temen TP gue. Michelle masih inget lu gak sih yuk? Kayaknya dia fine-fine aja walaupun gak ketemu. Sembarangan menurut lu. Gak tahu aja. Udah tantrum dia. Tantrum ya. Masa fine-fine aja? Cakap CLDR, gue juga gak bisa. Introvert uhuy, Manix. Apa itu? Ikan bakar pantura. Thank you. Tenang ya Michelle sama gue. Agak dia sama Karen bener-bener guys. Ada lah keliling naik skuter, dia kelilingin pulau. Adalah naik motor. Kalian lihat Michelle balik ke sini belangnya bukan main deh. Belang deh. Diving nih pagi dia bangun tadi. Jam 6 dia diving. Jam 6 pagi. Yuk, lu kan suka pakai jersey, gak ada rencana buka clothingan brand? Ada. Ntar bikin merch dulu ya. Kalau demand-nya bagus baru. Kalian buktiin. Pertama kali rilis paling berapa sih guys? Buat berapa pieces paling? Udah di tahap planning guys. Lagi R&D. Gimana sih cara balik tidur ke jam normal ya? Soalnya gue coba selalu gak bisa. Either lu coba tidur lama banget, kalau enggak lu gak tidur lama banget selama 2 hari gitu. Jangan lupa jaga kesehatan. Thank you Kak Eni. Yang simple dan elegan aja yuk. Gue bikin baju sama celananya, baju gitu atau apa gitu, pasti kan sesuai selera gue guys, sama yang cocok gue pakai gitu. Michelle pernah ngeluh gak soal sibuk walaupun dianya udah membaur dengan lingkungan kerja lu? Pasti sama gak sih guys? Cewek itu selalu nemu celah buat ngeluh guys. Bahkan di Taman Eden aja dia ngeluh kan pengen makan buah yang di tengah. Menurut lo apa hal terpenting buat menjaga kestabilan? Tetap berpikir positif akan segala hal. Susah. Selalu positif susah. Apa ya terpenting jaga kestabilan ya? Aku juga gak stabil sih guys, jujur. Dalam banyak hal Gak sestabil itu. Gue gak stabil gue.
Masih cuek, betul, masih cuek. Masih bodo amat. Bukan bodo amat sih. Mesti menghargai dan mencintai proses. Kalau mata lu itu ke goalsnya, itu yang bikin gak stabil. Apakah Michelle akan kecantol boleh di sana? Kagak, dia sukanya Chinese, guys. Support system memang sepengaruh itu ya sama kehidupan. Ngaruh, guys, ngaruh. Soalnya manusia kan memang rapuh, sangat rapuh. Cuma sama ini gak yuk, ketika lo percaya satu hal dan kerja sungguh-sungguh, universe akan bekerja ke arah yang lo mau. Itu namanya teori manifesting. Realnya di Whitemount itu. Whitemount soalnya kayak gitu kehidupannya. Tetap realistis ya, biar tetap sehat dan bertumbuh sukses. Terima kasih Ibu. Capek apapun kalau dari otak berisik gak akan bisa, Bang. Gue sih saranin kagak. Ini menurut gue berlaku untuk semua orang sih, guys. Orang yang punya gangguan tidur tuh cuma ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia gak bangga dengan apa yang dia lakuin hari itu, makanya dia susah tidur. Yang kedua, badannya kurang cukup bergerak. Kalau dia udah ngerasa kurang cukup bergerak, kalau misalkan badannya udah cukup bergerak, dia gak punya tenaga buat mikir, anjir. Tenaga yang harusnya lu pakai buat bergerak gak kepake, jadi waktu lu pengen tidur, tenaga lu masih ada kepake buat mikir. Makanya lu kagak bisa tidur. Jarang sebenarnya kalau misalkan kita pakai dengan baik mah. Tenaga anggapan lu sekarang ini gue jadi takut bahagia, karena setiap gue bahagia pasti setelah hal-hal buruk selalu terjadi. That's life. Yuk, gue baru putus setelah 7 tahun, pacar mental gue down, gak bisa tidur 2 hari, harus gimana? Olahraga. Mulai dari hal kecil, bergerak, lu mandi kek, ngapain kek, cari udara keluar kek, gimana kek. Tapi tadi orang-orang yang takut sedih karena bahagia, takut bahagia karena ujung-ujungnya bakal sedih. Itu menurut gue bullshit sih, guys. Dalam artian begini, bukan bullshit sih, lebih kayak egois aja gitu. Lu pengen nerima baiknya tapi lu gak pengen nerima buruknya gitu. Pada dasarnya manusia ya, emang akan secara alami tuh mengalami dua sisi itu. Lu gak bisa nikmatin apa rasanya bahagia kalau lu gak nikmatin rasa sedih. Itu kan klise sekali kan. Cuman tiap part kan pasti begitu hidup. Ntar naik, ntar turun, ntar lu bahagia, ntar lu sedih. Cuman kenapa lu gak berpikir sebaliknya aja? Aduh, gue takut sedih nih, soalnya gue yakin next time gue bakal bahagia. Itu kan kalau misalnya lu switch gitu, yang tadinya lu berpikir lu takut bahagia karena sesuatu hari akan sedih, kenapa lu gak berpikir percuma gue sedih, suatu hari gue juga bakal bahagia kok. Lu switch aja cara pikirnya, guys. Kan itu dua sisi mata koin yang sebenarnya bisa lu balik-balik aja gitu. Simpelnya gini deh, guys. Di saat hal bahagia terjadi, emang bisa lu stop tiba-tiba saat itu juga di saat lu happy, walaupun lu tahu ujungnya bakal sedih. Banyak juga, guys, yang manusia tuh berpegang pada harapan-harapan kecil gitu. Kemungkinan sedih pasti ada, cuman jangan lu jadiin harapan atau jadiin kepastian gitu.
selagi lu dikasih kebebasan buat berpikir hal baik bakal terjadi, kenapa lu mesti harapin hal buruk, bahkan ngerusak kebahagiaan lu yang lu punya gitu sekarang. Menurut gue sangat bodoh aja. For what, guys? Sangat tidak menikmati aja gitu. Iya, cherish every moment gitu. Gue pernah baca sesuatu ya, kayak kalau lu berpikir lu bakal sukses di masa depan, ya lu bakal sukses. Kalau lu berpikir lu bakal gagal di masa depan, lu bakal gagal. Artinya apa? Artinya apapun yang lu pikirin bisa ke-convert jadi realita, guys. Apa yang lu pikirin berulang-ulang, apa yang lu konsumsi berulang-ulang, itu bisa jadi realita. Karena pikiran manusia tuh sekuat itu, guys. Orang pertama kali bikin pesawat karena apa? Karena dia pikir manusia bisa terbang, anjir. Dia cari cara, gimana ya cara manusia bisa terbang ya? Kan manusia seperti itu, dipikirin bakal cari cara. Sama kalau kalian mikir, anjir gue bakal sedih nih, pasti ada aja yang kalian lakuin. Satu sisi kalian waktu ada hal sedih terjadi, tuh kan gue udah bilang gue bakal sedih. Ya iyalah, udahlah gue gak mau happy lagi. Masa gitu, guys? Konyol aja gitu rasanya. Sangat konyol sekali, guys. Situ egonya kefit, iya. Yang happy-nya kagak lo apresiasi, yang sedih lo rasa-rasa. Buat apa? Selamat pagi buat pacarku Arda. Thank you Arda. Diem lu yuk. Belum jamnya, ntar tunggu siangan. Gimana yuk caranya biar latih mental bisa balik stabil. Orang kan punya trauma masing-masing ya, guys. Sama punya hal apa yang bikin mereka tertrigger gitu, sakit hatinya. Punya. Nah, biasanya cara buat menanggapi pikiran sendiri itu beda-beda. Gue kasih contoh case di gua dulu sangat amat perasa, guys. Sangat amat perasa, sangat amat perasa, iya. Terus sangat amat people pleaser. Jadi apapun, teman mau apa gue bantu, teman apa gue susah apa, lagi secapek apapun gue bantu, kemanapun gue cabut, siapapun gue tolong. Makanya temen gue banyak tuh, kalau kalian dengar tuh waktu di SMP SMA, SD SMP lah. Nah ternyata waktu gue susah, nextnya orang nggak bantu gue, atau sesimpel gue ajak ngumpul sibuk karena malas gitu. Terus di situ gue mulai kecewa tuh, kecewa. Baru gue menanggapi pikiran gue nih, gimana caranya biar gue gak kecewa ya, biar gue next time kalau ada begini nggak sakit hati ya gitu. Baru gue mulai breakdown. Oh iya, kenapa ya gue kecewa ya? Oh karena selama ini gue bela-belain, selama ini gue usaha-usahain. Nah kata bela-belain itu gue breakdown lagi, bela-belain. Kalau selama ini gue gak bela-belain, berarti yang gue lakuin tuh bisa gue lakuin secara ikhlas dong. Nah kata bela-belainnya ini nih, gue gak pernah lakuin lagi di hidup gue. Selagi gue capek, selagi gue ngerasa memang gue lagi gak bisa nolong orang, gue gak pernah bela-belain biar gue gak menuntut sesuatu dari orang lain. Jadi di saat next time kalau misalkan gue sulit, orang gak ada yang bantu gue, fine, karena gue gak pernah ngerasa gue pernah bela-belain buat orang lain. Itu cara gue menutup ekspektasi gue, atau menutup meminimalisir rasa kecewa sama rasa kesel gue. Nah manusia kan beda-beda buat kalian.
yang bikin lu trigger kayak anjing nih bikin gue sakit hati, kan itu partnya beda-beda ya. Gimana cara kalian menanggapi pikirannya aja, kalian breakdown gitu, seperti apa dan mesti gimana yang kalian tanemin dan kalian mesti lakuin gitu. Pernah takut mati gak yuk? Belum. Kuncinya di breakdown. Iya sebenarnya punya jawaban masing-masing gak sih guys? Di breakdown gitu. Karena apapun feelings yang kalian rasain, kalau kalian validasi, kalau kalian mulai breakdown dan cari tahu penyebabnya, harusnya ada jawabannya gitu. Laki-laki tidak harus ambil keputusan walaupun tidak ada yang mendukung. Harus bisa, betul. Menurut gue bisa di breakdown guys. Karena tuh perasaan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Maksudnya kan dari pengalaman yang kalian ya udahlah gitu. Rasa kecewa, rasa kesel, rasa marah, rasa apa yang kalian simpen di balik kepala, yang akhirnya tuh jadi sesuatu yang ngebebanin kalian secara gak langsung. Banyak. Gak bisa breakdown, bisa breakdance ya. Good for you aja. Good for you, ikut teriak bisiwan aja udah. Kadang ekspektasi yang berbeda dengan kenyataan. Betul, ekspektasi banyak yang beda sama kenyataan. Tapi banyak kok ekspektasi yang sama dengan kenyataan. Banyak. Cuma lagi-lagi rasa seneng kita gak pernah apresiasi, rasa sedih kita rasa-rasa. Makanya kalian lihat lagu sedih lebih banyak daripada lagu-lagu tentang kebahagiaan guys. Lagu sedih banyaknya bukan main. Dasarnya manusia susah bersyukur guys. Ini gue dari confirm sama musisi waktu itu, sama Bang Prince Hussein ya. Kenapa lagu sedih lebih banyak? Karena masih banyak sakit hati dulu. Tapi di saat lu happy, kenapa gak bisa produce musik gitu? Ya karena memang dasarnya manusia susah bersyukur guys. Susah guys manusia bersyukur. Gue juga masih belajar gitu. Kadang pun kita happy aja, kita pengen ngerasain sedih gitu, dengar lagu sedih atau apa. Manusia selalu merasa kurang, betul. Gue juga guys, sama. Sampai di titik ini. Habis dibohongin sama orang yang paling gue percaya, kasih gue tamparan yuk. Gak usah dipercaya lagi, udah clear masalahnya, udah. Masih banyak orang yang deserve kepercayaan lu, bukan berarti kepercayaan lu yang dibuang ya. Ini juga. Nih ya. Ini kita kalau bedah secara logika ya guys. Ini sering terjadi juga ya. Misalkan gue percaya sama orangnya tidak memperlakukan kepercayaan gue dengan benar, dikhianatin gitu. Yang kita potong tuh bukan orangnya, tapi tangan kita sendiri tuh sih. Yaudah gue gak mau percaya siapa-siapa lagi. Anjir, kayak anak kecil guys. Inner child kita aja gitu. Ya udahlah, gue gak mau percaya siapa-siapa lagi, biarin semua orang sama aja gitu kan. Emang semua manusia tuh bangsat. Padahal yang dipotong tuh tinggal orangnya gitu. Kita coba lagi ke orang lain gitu, yang lebih yang kualifikasinya dinaikin. Kenapa mesti dipotong di sini anjir? Cuma kan gitu ya guys. Gue gak ngomong gue udah benar juga gitu. Cuman kalau misalnya udah dilakuin secara feelings, ya larinya seperti itu guys. Yang bikin kompleks manusia tuh sebenarnya feelingsnya itu loh. Lingkungan berpengaruh juga gak yuk?
Lingkungan bakal pengaruhin lu dalam banyak hal. Tapi lebih kayak ini sih guys, kualifikasi dan cara kita mengkurasi sesuatu semakin dewasa itu semakin tinggi. Banyak celah-celah yang udah kita pelajarin. Makanya kalau kita ngomong ke anak SMA, ya lu belum tahu aja di dunia kerja gimana. Ya hal-hal seperti itu, karena sakit hati yang kita rasain di dunia kerja tuh anak-anak SMA mungkin belum merasain. Yang anak-anak SMA rasain belum tentu anak SMP rasain. Makanya kita selalu ngerasa pendewasaan karena kualifikasi, requirements untuk kita jadi teman itu pun makin lama kan makin tinggi. Untuk kita berhubungan sama manusia lain itu makin tinggi. Kepercayaan kita buat ngasih cerita, sesimpel cerita aja, kalian akan mendapati orang-orang yang mungkin udah dihantam segitunya sama hidup, makin kesini tuh makin susah buat cerita, makin susah buat open up. Karena terakhir kali dia open up dikhianatin, terakhir kali dia open up dimanfaatin. Itu loh. Dan itu wajar guys. Sebagai kakak atau anak pertama ada ketakutan nggak ketika nikah? Gue bukan kakak, gue bukan anak pertama, gue anak kedua. Gue anak kedua. Gue masih punya abang guys. Untuk lo mengkurasi, lo kan perlu tahu lingkungan yang berbeda seperti apa. Jadi lo tahu mana orang yang align sama lo. Betul. Ya kalian mesti apa namanya, kenal banyak orang, tapi mesti belajar limitnya tuh kalian terbuka sampai mana. Kalian mau dengar prinsip gue dalam berteman? Kalian mau dengar prinsip gue dalam berteman nggak? Ini cukup, nggak tahu ya kalian setuju apa enggak ya. Ini prinsip gue dalam berteman guys. Prinsip gue dalam berteman adalah dua. Yang pertama, lu bervalue dalam artian lu punya sesuatu impact buat gue. Entah gue belajar sesuatu, entah gue bisa dapat angle atau POV baru dan lain segala macam. Yang kedua tuh fun. Kalau gue gak dapet dua-duanya, gue gak akan berteman. Nah, gimana cara gue nutupin trust issue tadi? Gue kan sangat punya trust issue ya guys. Sama kayak kalian. Sama ya, kalian tau lah, you name it, semua manusia mengalami. Cara gue nutupin trust issue adalah gue berteman sama siapa aja guys, tapi sejauh mana gue bakal open tentang diri gue adalah sejauh mana dia open diri dia tentang dia. Contoh, ada orang cerita tentang rahasianya ke gue, satu kartu dia mainin di pala gue, satu kartu dia mainin, tak, gue bakal tetap dengerin doang. Oh, dia udah bagi rahasianya nih, tandanya dia udah trust gue. Kartu kedua dia mainin, dia cerita rahasia yang lebih dalam, tak, gue baru cerita layer pertama gue. Jadi gue selalu punya upper hand. Kenapa gue selalu berpikiran punya upper hand? Suatu saat kalau nih orang hianatin gue, dia bakal lebih hancur dari gue, intinya gitu. Tapi gue gak bakal hianatin dia, karena gue bisa kontrol diri gue. Paham gak? Makanya gue tertutup itu. Karena dulu waktu sekolah dihianatin banyak dihianatin. Jadi tergantung seterbuka apa dia, baru seterbuka apa gue. Tapi gue pastiin gue selalu punya kartu lebih banyak di suatu saat. Kalau ada momen-momen yang nih orang mau bangsatin gue punya kartu lebih banyak. Itu cara gue guys. Tapi gue lebay gak sih kalau langsung ngomong ke orangnya, kalau gak suka dibohongin. Ngomong aja. Lo pernah disuruh daftar CPNS gak? Gue yang pengen daftar CPNS waktu itu, cuma gak jadi. Tapi kan banyak yang ngerasainnya tuh dihianatinnya. Kayak contoh ya, gue ambil contoh aja guys, Michelle sampai umur 24-25 dia nganggep tuh dunia ini butterfly and flowers guys.
Dia nganggep dunia ini tuh hitam putih. Mungkin belakangan baru ngerasain gitu. Banyak hal yang kayak, oh ternyata gak hitam putih ya, oh ternyata tuh bisa seperti ini ya. Ternyata kalau intensi baik belum tentu menghasilkan hal baik ya. Banyak, ternyata nggak cuma 2-3 dimensi, tapi hidup itu bisa 4-5 dimensi gitu. Banyak guys. Pacaran sama Michelle jatuhnya gue menasehati dia tentang banyak hal. Tapi gue ngerasa tuh dia di-treat sebaik itu gitu sama orang tuanya. Jadi kayak apa ya? Dijaga sebegitunya gitu, tentang pandangan tentang hidup gitu. Baik jahat gitu, semua orang gitu. Baik. Hah? Belum, lagi OTW. Belum ngantuk bos. Delapan menit. Thanks you, lebih mendingan ya, apa-apa. Nasi uduk 8 menit. Aman Ans. Sempet minder gak sih pas deketin Michelle? Selalu guys. Sampai sekarang pun minder. Pernah ngebayang selesai maraton dan member sibuk masing-masing dan kalian jarang ketemu. Kemarin udah terjadi juga. Tapi kan memang kita dari dunia yang berbeda guys. Kalau semisal jalin hubungan, kalau salah satunya menangin ego dia terus, daripada kita sebagai pasangan gak mengertiin sama sekali, mending nunggu berubah. Komunikasiin tuh. Jadiin promosi, silakan dipanggil. Tinggal sampein aja apa yang, komunikasiin aja. Kalau misalkan gak ada niatan untuk berubah, catat nih ya guys, setelah diskusi dan kalian ngomong apa yang kalian gak suka, bukan berarti perubahannya terjadi hari esok. Perubahan itu hal yang berulang. Makanya gue bilang tadi niatan untuk berubah. Apakah sudah ada perkembangan semenjak diskusi-diskusi itu? Kalau dari diskusi-diskusi itu kalian tidak merasa ada perkembangan, ya udah, either kalian terima atau enggak kalian cabut. Ya kan kata rapper, I cannot change you, so I must replace you, itu bener guys. Itu bener. Makanya gue bilang tadi niatan untuk berubahnya itu. Niatan untuk berubah. Dan kalian mesti apresiasi perubahan sekecil apapun abis diskusi. Kalau kalian gak apresiasi, hubungannya juga susah guys. Nanti ceweknya atau pasangan kalian ngerasa, gue udah coba kok, gue udah try buat berubah kok pelan-pelan, tapi lu ngerasa belum cukup dan nyampe standar lu, emang tetap aja diusaha. Lo tidur pagi banget, Jod? Hah? Oh? Gila apa nih orang ya? Coba. Hari ini berat gak sih? Kenapa bang? Gak apa-apa sih. Baru jam 7. Mau benerin jam tidur yuk? Sebenernya jam tidur. Gue sih habis makan tidur, gue bodoh gue. Seru gak sih member beli satu rumah satu komplek? Duitnya seru mah seru guys, kalau duit kayak di GTA mah. Gue ada rasa suka dan mau berkenalan sama cewek. Ketika gue udah follow, dia gak follow back sampai 5 bulan. Udah gue reply story-nya dan gak notice apa yang gue harus lakuin. Ya terima, memang dia gak tertarik ya. Bego. Gimana sih? Udah terima, itu bukan masalah yang kompleks itu. Masa 5 tahun kerjaannya cuma ngecek 5 bulan enggak? Mundur. Cari marketnya bukan di elu itu. Cara lu dapetin Jod gimana? Bukan gua. Jadi si Grace. Tolol banget pertanyaannya. Cara hadapin Jod pertama kali. First encounter gua sama Jod adalah kita ngomongin waktu itu mining Bitcoin. Karena dia punya rig dulu. Terus gue nanya-nanya tentang investasi waktu itu. Terus kan gue masih buta kan. Jadi gue nanya-nanya ke semua orang guys dulu.
Jadi sampah tuh mainin request. Masa sih? Tapi itu RX benar-benar 580. ngancurin VGA sih. Iya kan? Nggak, maksudnya gue udah gak pakai lagi. Karena gue udah stop mining gara-gara udah gak bisa keep up sama biaya listriknya. Itu gila sih pasti. Nggak nutup ya? Hah? Nggak nutup. Udah gak nutup untuk seri VGA itu. Mau lo? RX 580 apa 5 berapa? Isinya VGA nya VGA aja. udah 18 biji gue. Kecilin aja nggak sih? Hah? Masih ada yang ngampung nggak sih? Paling 300 sekarang, 600. Oh. Kalau dari Kebumen, dengan apresiasi dia merasa dirinya juga jadi better person, dia juga nyaman. Betul. Ini buat cewek-cewek ya, kalau pengen kontrol cowok itu kalian kasih validasi guys, dan apresiasi. Dikasih guys dunia. Itu gue yakin tuh orang-orang yang ngerubah dunia itu cewek yang ngasih validasi gila itu. Kasih makan egonya, bikin dia merasa bisa menaklukkan dunia. Iya, motivasi dia untuk menaklukkan dunia bisa. Gue yakin Thomas Alva Edison itu nemuin bola lampu, dia coba beribu-ribu kali. Yakin gue ada yang ngasih makan egonya itu. Bini sabar. Iya. Lu mah bisa begitu. Kalau bukan lu siapa lagi? Yang gitu-gitu. Bisa. Yakin bisa. Gak ada tuh yang ngeliat hari-hari lu lampu mulu. Gua kagak dicolek-colek. Lu mah bisa Son gitu. Gue yakin deh sama lu Son. Yakin gua Son. Mantep. Lu mainan-mainan lu lampu begini. Dicoba terus itu. Yakin. Cuma kan itu gak tercatat dalam sejarah guys. Gak tercatat dalam sejarah. Terus waktu hampir tuh pasti ada momen-momen hampir kan, terus tetap meledak bola. Itu dikit lagi tuh. Bisa tuh Son. Mantep. Terus yakin gua. Itu yang nemuin pesawat kan orang kembar itu. Saling validasi itu. Paling validasi itu guys. Sesimpel itu aja guys. Tapi behind great man there is a great woman ya. Good validation quality. Iya. Itu tandanya apa? Kita butuh support. Soalnya kadang di belakang kepala atau kita udah planning nih, kita pengen nyampe mana. Udah tahu purpose-nya, udah tahu caranya, cuman kurang motivasinya guys. Kurang motivasinya itu. Makanya butuh kompetitor apa enggak support system. Berkembangnya seperti itu. Duduk ya? Iya, makanya. Gue gak kebayang kalau Roman Empire dulu naklukin dunia gimana temen-temennya. Bayangin ya. Awal gitu dari tongkrongan orang-orang Roma gitu ya lagi ngopi. Naklukin dunia kali ya. Terus pasti ada beberapa orang gila yang kayak, ayo naklukin dunia. Bisa gitu mah, bisa. Satu daerah jadi daerah mereka, ya kan? Kata gue mah bisa gitu naklukin dunia. Bener, sampai berapa bagian dunia kan ditaklukin guys. Rasa-rasa dari tongkrongan itu kan, yang memang tongkrongan itu gak dicatat ya dalam sejarah. Emang gue yakin mah ada. Yang ujung-ujungnya menjadi culture dan kepercayaan
superiority kompleks itu guys, yang membuat kita bisa keep going gitu. Rasa superior itu guys. Tapi cewek juga mesti tahu kapan mesti ngasih validasi, kapan mesti ngerem biar dia kagak gede kepala guys. Kalau di Kristen, yang gue bahas agak melenceng. Di Kristen, thank you. Wanita itu dikasih sifat yang artinya penolong. Gue lupa tapi dalam bahasa itunya apa. Thank you guys. Thank you. Gue cari dulu referensinya. Ya, salah satu sifatnya adalah penolong. Penolong kan salah satu sifat Tuhan kan. Nah itu representasinya tuh di wanita. Memelihara. Udah, makan dulu dong. Lu bereaksi gimana kalau ISO Speed bakal datang ke maraton? Nah, gitu. Gue bingung dah orang nanya reaksi tuh. Ekspektasinya tuh apa? Happy birthday Nabila Zahra. Panjang umur sehat selalu. Gitu guys, ekspresi gue. Udah hilangin trauma gimana yuk? Lu rangkul trauma lu. Lu embrace. Menderitalah sampai sembuh ya. Iya, menderitalah sampai sembuh. Lah itu reaksi guys. Reaksi orang kaget gimana? Udah. Itu reaksi anjir. Enak kan pas duduk kan? Enak ya? Dari bentuk koreknya sih mantep ini. Thank you guys. Nanti ya. Gue thank you. Balik persen. Thank you. Coba yuk. Jadi Job. Silakan. Bye, yo. Tidur ya? Bye, yo. Duduk ya? Apa gue di sini bangsa? Bye, guys. Hati-hati dah. Sorry bro. Hati-hati Mbak Mel. Kemana-mana. Maaf ya. Guys. Enggak. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Oh, oke. Es ini sambal es? Enggak gua. Enggak. Pagi-pagi sih nyari masalah. Tapi masak kerupuk bawang lo nggak mau. Gawat loh ini kerupuk bawang. Kerupuk bawang masa gak mau. Gitu loh. Itu baru ada dorongannya. Terus katanya kalau G-Dragon yang datang gimana reaksinya? Gue kestun sih gue. Jujur apa? Dragon sih. Ini rumah penuh anjing, masih ditutup. Nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Ngeri sih Dragon sih. Gue nonton dia konser aja kemarin. Gini gue. Anjing keren banget gitu. Mungkin kayak itu yang orang rasain waktu dulu nonton Michael Jackson kali ya. Soalnya buat gue G-Dragon adalah Michael Jacksonnya gue gitu. Kayak Jot waktu nonton ini. Apa Jot yang kemarin? Yang lo pergi? Brewek. Yang nonton sama Grace? Yosobi. Iya, dia kan suka banget sama Yosobi.
Kesetun juga dia diem. Mahal itu tiketnya gue beli anjing. Suka dia sama Yosobi guys. Gue tanya ke Grace nih lagu judulnya apa. Marah. Gara-gara lagi dia menghayati kata gue. Mau main sosmed nggak ada sinyal. Enjoy happy deh dia Yosobi. Tiba-tiba di tengah-tengah show dia ada gimmick Pokemon jadi Pikachu. Gue bilang kenapa kok ada Pikachu kata gue. Mau tau yang lebih gongnya lagi? Apa? Gue beli merchandise nya. Kalau gue nggak ngerti. Oh itu gue lumayan kesel tuh sama Michelle tuh. Kenapa? Waktu ke konser J Dragon ditanyain mau titip apa gak sama, jadi ada Ko David sama Ciupi datang juga mau titip merch apa gak, terus sisa topi sama apa gitu gue lupa. Cuman kata Michelle nggak usah lah, topinya jelek, jadi kagak dititipin. Topi apa sweater gitu, nggak usah lah, topinya jelek terus mahal. Sebel banget gue waktu gue nyampe sana udah abis anjing. Akhirnya gue cuma beli light stick. Si suka gue light stick, kok yang dibeli light stick. Kenapa gak beli? Gue suka banget, gue bilang. Akhirnya gue balas sih Grace itu. Gara-gara Yosab itu gue punya dendam pribadi kan. Gue balas anjing. Gue beliin dia tiket nonton konser Westlife. Nggak ngerti dia, mampus kata gue. Gue udah gak sama anjing, udah bapak-bapak semuanya Westlife. Ya iyalah Jod. Gerak udah pada kaku-kaku anjing. Syukur masih bisa jalan Jod, anjing. Bisa survive flight ke Indo sih, udah respect bangsat. Kau lo Indo. Ya sebelumnya Westlife tuh pernah kesini nggak sih? Sebelumnya Kayaknya nggak pernah ya. prime time dia. Enggak, kayaknya enggak deh. Menurut gue tuh sayang banget ya. Pas 2 baru sini. Kalau sekarang tuh orang kan memoris kan, lebih ke memoris. Kalau dulu tuh Yang pun tua-tua anjing. Iyalah. gue dengerin aja SD. Justin ya nggak jadi. Dari 2000 berapa tuh mau kesini nggak jadi. Justin Bieber maksudnya. Akhirnya kena bel spasi ya dia ya. Ya coy. Udah malah gue tahu dia mau datang ke Indo. Mau war tiket atau 30 tiket. Main kan gue resell nih. Anjing dia nggak jadi. Terus semua gue kerjain guys. Calo tiket iya. Buat bertahan hidup aja. Band luar yang pengen kalian tonton. Gue nonton Big Bang tamat gue. Hai Jidi udah, Ayu udah. Big Bang yang YG sih guys, Akmu paling. Blackpink gue pernah ditawarin waktu itu sampai pengen dibayarin tiketnya
Gak tertarik lagi. Effort soalnya kan. Nonton konser tuh effort sekali guys. Kalian ngantri, OTW, tiketing. Ayo gue hampir datang itu. Kenapa gak jadi? Karena gue nggak ngerti. Ma gue sering ini kan, sering ditawarin tiket konser gratis gitu sama bank. Oh. Selalu dapet kalau siapa lagi kesini. Kalau banknya kerja sama event itu. Mau nggak Ayu? Gue bilang, Ayu apaan anjing? Gue kira Hero Dota, bentot. Ada tuh sehari tuh isi story temen-temen gue Ayu semua. Gue tonton. Gue bilang enak juga suaranya. Iya, suara dia bagus. Cedera tapi katanya suaranya. Nggak tahu ya. Katanya lagi ini. Ayo ini. Dulu sebelum tahu mukanya gue tahu suaranya dulu. Sama kayak Big Bang. Tapi awet muda lu mukanya anjing. Awet muda. Bangsat, gue nggak tahu dia udah 30-an anjing. Perawatan, botox, filler mah jalan itu. Semua pak. Semua pasti. Saya ada botox mah guys biar kagak berkerut. Arab masih kelihatan mungkin 30 early juga gara-gara botok sih. Gue ada sekali guys si botox nih. Ditawarin kan ya? Lu udah pernah botok? Pernah. Tukar konten di jidat. Makanya gak terlalu ini nih. Kalau begini tuh gak ada kerutan kalau gini di sini. Kayak kalau begini baru. Biar gak ada kerutan doang guys. Memang gue gak apa-apa ada kerutannya. Makanya kalau begini gak kelihatan ya ekspresi gue nih di jidat nih. Kalau gini baru. Itu buat ngilangin kerutan-kerutan gitu Jod. Kalau lu lagi ngapain? Tadi kan gini lebih banyak gua. Nah ini tuh bisa dihilangin nih. Ini. Ini kerutan-kerutan ini. Udahlah. Nah kalau senyum tuh kan biasa ada kerutan di mata di mana. Itu bisa dihilangin guys. Cuma kalian kalau udah botoxnya kebanyakan ya, jadi kalian mukanya ekspresinya gak ekspresif gitu. Tara Ruang Sadayana, apa tuh Tara Ruang Sadayana? Nah izin. Udah Senin lagi aja. Bukan teman sama Jod sama Guraisu ya, emang Guraisu guys. Dari kelas 2 SMP gue sama dia. Gue pengen bantuin cowok gue merintis dengan profil kebutuhan tertentu yang emang caranya gimana biar buat cewek pengen bantuin cowok yang masih ngerintis, tapi dia gak pengen nyentil ego cowoknya. Caranya gimana? Mau tau ya tapi being nice aja. Iya, being nice cukup sih. Cuman kalau misalkan lu pengen provide sesuatu, ini nggak tahu, ini menurut gue ya, lu kasih dia goals, begitu dia hit sesuatu yang bisa dia banggakan dan lu banggakan, lu kasih dia gift, tapi giftnya yang memang dia butuhin gitu, yang memudahkan pekerjaan dia, yang memudahkan pekerjaan. Gue dikasih gift sama Michelle seneng, tapi di saat dia ngasih gue gift hal-hal yang gue butuhin gitu buat gue gawe,
Contoh, karena gue sering hilang charger, dia beliin gue charger, itu gue seneng. Pengen maraton, gue dikasih vitamin, itu gue seneng. Di cowok paling suka dikurangin keribetannya guys. Hal-hal yang dia mesti deal gitu di masa depan gitu. Hal-hal kecil yang dia mesti deal, perintilan-perintilannya kalian selesain, itu sangat happy rasanya. Beban pikirannya hilang. Makanya cowok tuh kalau kalian sering denger ya atau sering ngetik tuh, dia disiapin dimasakin, disiapin bekal, dibikinin kopi gitu kan. Ada noise. Ini kali. Mic ini. Makanya nih guys, kalau kalian denger mimpi basah semua cowok, mungkin disiapin bekal, dibuatin kopi gitu, dimasakin. Itu kan sebenarnya semua hal yang bisa dia lakuin dengan cara pesen atau dengan cara apa. Begitu itu disiapin sama orang yang dia sayang, orang yang kita ngerasa care gitu, ngerasa dipelihara, itu yang bikin cowok gitu. Let's go. Banyak orang yang kontra, banyak yang bilang kalau sekarang cewek gitu serasa dibabuin. Nggak apa-apa, dipesenin aja kita happy. Dipesenin aja kita happy. Sesederhana itu kok. Tapi sebagai cowok gak boleh lupa tanggung jawab. Ya kita mesti provide. Cewek mau perawatan, ya boleh. Boleh. Ceweknya pengen liburan, ayo gitu. Jangan disuruh ngurus doang, kagak dikasih apa yang bikin cewek happy. Ya kan maksudnya berkesinambungan. Spend waktu ajak ngobrol sebelum tidur. Penting tanggung jawabnya betul. Kakak lu kapan balik gak tau. Oh gitulah hidup ya. Nah, gue ngomong ke Michelle tuh, minimal Michelle mesti bisa masak. Foto. Ah udah masih. Sabar dulu ya para SJW dan feminis. Kenapa gue bilang ini standar gue? Minimal Michelle masih bisa masak. Dengar dulu alasannya. Karena mak gue kan gak bisa masak, cuma bisa masak nasi telur. Gue ngerantau guys dari 2018 sampai 2024. Gue gak ada rasa homesick sama sekali. Karena gue gak tahu masakan rumah tuh yang enak seperti apa. Yang gue kangenin adalah makanan-makanan pinggiran di Cengkareng. Karena gue besarnya dari situ. Nah gue gak mau anak gue tuh gak homesick. Gue mau tuh dia ada rasa homesick, kangen rumah, kangen masakan emak. Begitu ya. Bukan berarti gue ngebabuin istri gue ya. Harapannya seperti itu, minimal ada 1-2 menu. Gak mesti masak tiap hari, gak mesti. Minimal bisa. Tapi cowok kan mesti bisa juga. Betul. Nanti gue juga belajar. Kalau misalkan roll itu gak diisi pun gue isi. Karena itu penting buat anak. Sesekali gak mesti setiap saat guys.
Oh, tapi menurut gua ada perannya juga sih guys masing-masing. Man tugasnya ya put the food on the table, tapi buat prepare menurut gue itu tugas istri. Tapi kita yang mesti put sebagai gimana pun caranya gitu. Di zaman berburu dan meramu juga kan laki-laki berburu guys. Meramunya kan mungkin ada cowok juga yang meramu. Mungkin ada cewek juga yang berburu. Cuman generalnya kita bicara secara general ya guys, bukan berarti cewek gak bisa dan cowok gak mampu. Bisa, tapi idealnya iya bisa masak cowok cewek, betul setuju. Cuma idealnya menurut saya kalau kita berseberangan gak apa-apa. Mancing termasuk berburu nggak ya? Dan semuanya itu kalian bisa atur realita dan idealisme kalian di saat kalian sudah punya ketemu jodoh, terus kalian bikin janjian pranikah. Nah itu dunia kalian. Dengan konsep gua tentang idealnya seperti apa tuh dari gua. Pengen banget ketemu lu terus lempar banyak pertanyaan tentang perihal hidup. Kenapa masih ke gua? Jangan, ntar gua gak bisa ngasih jawaban. Aku ngertiin dia gak pernah ngeribetin, juga ditinggalin. Yuk, you worth someone better. Gak apa-apa, lu udah ngelakuin hal yang terbaik. Gak ada penyesalan buat orang-orang yang do their best ya. Udah nemenin dari nol ke beli motor tapi diputusin dianya micro cheating. Gak apa-apa. Di hubungan kalau misalkan kalian dihianatin, yang rugi mereka ya guys. Yang rugi mereka. Gak apa-apa. Penyesalan itu hanya milik orang-orang yang tidak berusaha sekeras mungkin ya guys. Buat kalian yang udah berusaha sekeras mungkin, kalian gak punya hak untuk menyesal. Jatuhnya goblok. Gak ada hak lagi, kalian udah lakuin yang terbaik. Menyesalnya part di mana? Di mana? Kalian mau nyesal di part mana? Udah lakuin yang terbaik. Di titik itu kalian gak punya hak buat menyesal. Gitu guys. Tiap hari kan kita juga usaha sebaik mungkin biar apa? Biar kita gak punya hak menyesal nantinya. Di saat kita mikir, anjing kenapa gua gini, anjing kenapa gua itu ya. Kalian masih ada pikiran, ya udahlah gua udah usaha sebaik gua gitu. Udah, kalian bisa lihat ke depan. Thomas Alva Edison nih. Thomas Alva Edison ya. Sama kayak gitu guys. Yuk, apa yang lo lakuin ketika tahap financial freedom berkeluarga? Punya happy family, ya kan, kerja, capek, ada anak, ngajak main anak, jalan-jalan sama keluarga, punya anjing beberapa.
Udah. Happy hidup gue. Lo kayak gini baca cerita viewer tapi lu sendiri ada teman cerita gak? Ada Michelle kok tempat cerita. Walaupun dia kadang gitu ya. Hah. Gue cuma pengen happy family guys. Yang udah pasti ya anak gue gak ngerasain jadi sandwich generation. Dia punya kebebasan untuk bermimpi dan mengejar mimpinya. Ya kan? Itu cita-cita perintis seperti itu gak sih guys? Ya anak-anak kita nantinya punya hak buat bermimpi dan mengusahakan mimpinya. Soalnya kan mimpi kita direnggut ya. Makanya udah mulai terjadi di mana Gen Z memutuskan untuk menikah di umur yang lebih tua. Terus generasi sebelum kita bertanya-tanya, kenapa sih kalian gak mau married? I wonder why. I wonder why. Ya kan? Sambil keringat tuh, ada kerja gitu. Muka udah mulai dekil. Ya kan? Kuliah dan pendidikan yang terputus. I wonder why. Lebih prepare dong. Ayolah. Kita bisa random pick nih gitu. Contohnya banyak banget gitu. Kita bisa random. Nih coba tanya. Kan? Kok kalian nanya sih? Stop lah kumpul keluarga nanya itu ke kita. Traumanya dari kalian loh. Masa gak sadar keberanian untuk bertanya itu. Udahlah. Jangan lu tanya kita lah sebelum kita meledak ya. Satu kali Imlek lagi lu tanya. Lewatan sih lu. Limit ya. Stop. Banyak anak, banyak rezeki. Anak yang dilahirkan menunda mimpi ya. Terima kasih. Aduh. No. Nah, Nimbe untuk bagian keluarga nanti menurut lo gimana cara kita ngasih pemahaman ke keluarga kita tentang arti merasa cukup dari segi materi maupun emosi? Zaman berubah sih guys. Zaman berubah cok. Zaman berubah banget. Susah guys. Itu standarnya tuh beda lagi guys. Standarnya beda lagi pasti. Untuk ngerasa cukup ya. Tapi rasa cukup dan bersyukur gue selalu menghindarkan dengan cara ini sih. Kayak cara yang orang kan sering ngomong, lihat masih banyak yang lebih sengsara dari lu. Menurut gue itu opsi terakhir untuk bersyukur sih guys. Kalau mesti cari penderitaan orang gitu. Kayaknya ada cara lain buat bersyukur deh. Hidup yang ngajarin ntar. Kalau lu punya anak nanti apakah akan melakukan perlakuan seperti Panglima VOC yang ada di rumah lu dulu? Menurut gua gak perlu banyak ngomel sih ke anak gua ntar. Soalnya Michelle bawel sekali dia. Kena pasti. Tapi bapak harus bawel ya.
Bapak justru tuh decision making. Yang kalau udah diajak ngomong tuh anak udah Betul. itu Bukan bawel sih sebenarnya. Tegas lah ya. tegas. Kita mainnya di haki gitu. Mainnya di haki. Kita tuh gak bisa sering-sering ngomel. Masalah-masalah gede tuh baru step in, baru kayak gitu. Makanya kalau udah punya anak udah pasti gue nge-gym guys. Kenapa? Nge-gym biar sampai dia umur 20 gue masih bisa ini man to man fight. Masih menang gue 1 lawan 1. Lu kasih gue PN no. No. Masa manggil orang ini manggil Agojo. Soalnya kan ayah ini guys, ayah tuh dianggap superhero sama anak-anaknya. Ya berusaha jadi superhero terbaik aja dulu sampai limit. Gue dulu nganggap bapak gue manusia paling kuat guys. Ya walaupun ujung-ujungnya bakal sadar kalau enggak sih. Cuman ya sebisa mungkin. Menurut tuh nih hidup itu apa? Pemaknaan. Lo yang kasih sendiri maknanya bro. Lo yang kasih maknanya. Hari ini gue 26, advice buat sesama. Sandwich Generation di umur 26. Ya tetap berjuang aja, it will get better. It will get better guys. Mau hal baik terjadi, hal buruk terjadi, it will get better. Nah berarti ya Fer ya. Misal lu punya anak lebih takut sama ibunya atau ayahnya, biar kalau dinasihatin nurut. Mesti respect sama dua-duanya guys. Cuman kalau misalkan ini yang gue rasain di rumah ya, kalau bapak gue ada mulai turun tangan berarti masalahnya seserius itu. Di luar itu emak gue yang ngoceh terus. Pentingnya pasangan dalam hidup lu apa yuk sekarang? Untuk menyadarkan kali ya. Sama jadi tujuan sih guys. Kalau gue bukan tipe orang yang bisa hidup buat diri sendiri. Mesti ada orang lain atau ya mesti ada orang lain buat alasan gue berjuang. Kalau gak ada orang lain yang gue usahakan, kayak sekarang pun gue udah leha-leha juga gak masalah sih. Mager. Mager, gue semager itu guys. Kalau gue hidup buat diri sendiri kayaknya segini cukup deh gue. Kayak orang financial freedom masih umur penghasilan berapa gitu. Gue ngerasa gue udah freedom kalau buat diri gue sendiri ya. Tapi buat orang lain, gue ngerasa gue mesti berjuang lebih keras. Dan harus lebih keras setiap harinya guys. Yang lain udah pada tidur. Udah. Selamat hari raya buat keluarga Wardut. Dream job lu sebenarnya apa yuk? Dulu pengen jadi pemain bola, gagal. Terus gue pengen jadi guru. Itu tapi end game. Karena gue butuh duit yang banyak biar gue gak usah ngejar duit. Takutnya gue gak tulus ntar ngajar ya guys. Sempet juga pikir jadi psikolog karena duitnya lebih banyak. Yang pokoknya hubungan sama manusia lain lah guys. Manusia soalnya menarik banget buat gue. Dan satu hal tentang manusia itu sangat buruk dalam membuat atau melakukan hal random. Pasti semua tuh ada patternnya. Nggak bisa serandom itu guys. Serandom itu guys.
selalu ada pattern guys di dalam apapun yang kita lakukan. Maaf nih, lu pernah ke-trigger gak yuk kalau lagi sesi begini dengar cerita dari viewer? Enggak sih. Gue dari kerjaan yang menipu sesama. Bagus, ya moral masing-masing. Tandanya dia benci banget ditipu nih. Pernah ditipu siapa lu yang jadi trauma? Yang sampai otak lu berpikir, anjing gue pengen jadi orang kayak gitu, orang itu bangsat banget, gue najis banget sama orang yang nipu orang. Pasti pernah ada sejarah itu kan. Pernah gak all in ke ortu tapi gak mikirin diri sendiri? Pernah dong. Gue pernah jadi host live konten curhat, sering banget gue ke-trigger. Ibu DJ mama gue teman sendiri. Lu kan tipe observasi, apa lu sadar kenapa lu belum bisa setenar Aloy? Aloy blessed guys. Dia sama, gue selalu ngomong sama dia tuh sangat berbakat dan talented di dunia entertain. Dan mainnya di act out. Act out kalau kalian perhatiin adalah salah satu hal yang paling disukain atau digemarin sama masyarakat Indonesia. Komedi yang semua orang bisa masuk. Slapstick, act out, dari zaman OVJ sampai ke sekarang berubah-ubah, cuman selalu di act out. Tapi dia juga pekerja keras banget. Bless menurut gue, berbakat aja di dunia entertain sih. Nggak bisa dibandingin guys, kalau gue manusia normal guys. Ekspresi muka lucu, ketawanya lucu guys, konsisten. Happy birthday Farel. Justru yang susah tuh orang-orang yang terlalu rumit untuk dicerna gitu bercandaannya. Kayak gua Niko Jot, siapa? Ya gua Niko Jot kan mainnya nggak semua market bisa terima gitu guys. Mesti mikir gitu. Kalau Aloy siapa lihat dia ketawa. Energinya juga siapa yang mau main Elgato sih? Tolol. Siapa yang pengen main game anjing jam segini? Kenapa lo kasih gue Elgato? Terus Kasih Elgato jam 7 pagi. mengundurkan diri. Istirahat. Gue ntar lah istirahat. Yuk. Lu tidur jam 8. Kenapa diatur gue tidur jam 8? Wilson kemana yuk? Di rumahnya kali. Kalau itu ibarat bensin butuh api aja. Mulai ya dia bahan mudah terbakar guys. Ada gak untold feelings yang pengen lu sampein ke masing-masing member? Agak sih. Prinsip gue selalu sama guys. Kalau ada sesuatu yang pengen gue sampein, gue sampein. Kalau gue ngerasa gak perlu disampein, gak perlu disampein. Biar gak ada rasa nyesel aja gitu. Gue udah nyampein apa yang gue pengen sampein. Pun tentang maraton, pun tentang ada decision apa, selalu gue sampein. Tinggal apakah itu bakal diproduce atau menjadi decision gitu, ataukah itu bakal dibiarin. Seenggaknya gue sampein biar gue gak nyesel.
gue nyampein apa yang pengen gue sampein sebenarnya buat ego, bukan ego sih. Kepentingannya tuh buat diri gue sendiri. Biar gue gak ada, oh what if gue udah ngomong, what if gue udah sampein, what if gue confront waktu itu. Makanya kalau ada hal yang perlu gue step in. Kalau nggak perlu gue nggak akan. Gue gak pengen wondering, aduh harusnya gue bisa ngubah ini ya, harusnya gue bisa ngubah itu ya. Tuh. Tinggi bebadan dan berat badan. Tinggi 170, berat badan paling 51. Tetap sehat buat ngehibur kita, keep strong juga. Lo berhenti ngerokok karena apa yuk? Gue nge-vape juga guys, sama aja gak sih? Tai kucing diganti tai ayam guys. Minta loker lagi, kagak ada lagi gue. Coba kalau dimiripin atau amati tiru modifikasi mirip komika siapa? Gua. Nggak tahu sih guys. Gue little bit of everything guys yang gue tonton. Apa dengan tidur masih works buat ngatasin burnout? Kalau nggak works ngelakuin apa? Keluar rumah biasa. Nongkrong sama teman lama. Cabut ngedate kayak. Enggak nih in the bad way, lebih ke in a good way yang terkadang kehalang gengsi. Enggak, gue udah ngomong juga kok guys. Gue tuh sangat ringan untuk memuji orang guys. Sangat ringan. Terang-terangan gue muji orang juga sering kok. Kalian perhatiin sih. Banyak gue muji orang pun sama guys. Kalian tanya gue di depan, di belakang gue bakal beranggapan hal yang sama gitu. Gimana cara mastiin pasangan kalau dia serius sama kita yuk? Komitmen sih. Gimana ya cara mastiinnya ya? Mau kenal ke keluarga gak? Gitu. Ada future plan gak bareng gitu. Pagi-pagi anaknya apa nasi uduk. Kayak dia merencanakan semua perencanaan dia di masa depan tuh include lu gak gitu. Tapi dulu gue waktu belum kelihatan titik terang ya guys. Kenapa gue dulu memutuskan buat jomblo lama. Gue ngerasa tuh masa depan sesuatu yang gak pasti. Dan masa depan gue tuh gak pasti banget guys. Masa gue janjiin anak orang ketidakpastian. Kayak menyeramkan banget. Pembalap Indonesia yang GP Brazil GG. Tapi untungnya guys, ada satu wanita yang menyalami tangan gue. Oke deal, gue terima ketidakpastian di masa depan lu. Ternyata sesuai kata JKT48 ya, masa depan ternyata tidak seburuk itu guys. Ternyata lumayan baik. Abang doain saya dan istri saya ya bang, agar cepat mendapatkan keturunan, amin. Kamu termasuk orang overthinking? Iya dong. Tapi kan sedikit sekali orang yang pengen berkomitmen tentang ketidakpastian itu. Apa yang lo lakuin pas OVT malam-malam yuk? Sama kayak kalian lah. Ngehukum diri sendiri berkali-kali. Ngelewatin skenario yang kita benci berulang-ulang. Berapa kali ngebunuh karakter sendiri, ya kan? Ngebenci diri sendiri. Sampai akhirnya nemu solusi gitu kan. Berulang-ulang. OVT mah sama guys, semua orang.
Sama. Oh, lo ketemu Jod. Udah lama gak ketemu Grace, udah berapa tahun gak ketemu Grace. Diajak ketemu. Nah itu deh, ketemu sama Jod juga. Tiap gue mau pakai dia buat mastiin kalau dia serius sama gue, tapi dia, hah? Baca jalani realita dulu, semangat Jane. Padahal gue udah loyal sama dia, termasuk keluarganya. Pakai dia tuh maksudnya apa anjing? Nikahin dulu bangsat. Katanya lebih di masa quarter life crisis gak sih, punya tim side brother juga keren banget. Pembalapnya yang di konten jadi apa hari ini? Oh iya, yang di jadi apa hari ini dia masuk podium MotoGP GP3. Emang iya? Bang, tim move on beda agama sama ras dong. Spill sweater biru muda yang pakai pas tes IQ nanti ya. Banyak banget pertanyaan, gue jadi ngeheng. Kalau ada satu hal yang bisa diubah dalam hidup, apa yang mau lo ubah? Kondisi ekonomi? Alasan lu suka sama Sirat? Sirat siapa? Lu kan pernah di posisi terendah dan secara tiba-tiba lu diajak maraton. Doa apa yang lu langitkan waktu titik terendah? Doa mak gua guys, bukan doa gua. Doa berikan makanan secukupnya, jauhkanlah kami dari yang jahat. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Itu. Menurut lu gimana struggle di awal hubungan karena beda gaya pacaran? Ini diskusi, itu mah jawabannya depan mata, diskusi. Punya mulut. Kiblat fashion lu siapa? Kagak ada guys. Gak ada kiblat apa-apa gue. Emang gue kelihatan fashionable? Kagak ada anjir. Aloy lu tanya tuh kiblat fashion. Gue mah kagak into fashion guys. Namun lu suka usap-usap muka biasa karena risih atau gue ngedengar sesuatu yang bakal melelahkan buat gue, atau gue ngerasa bosen. Biasa ada emosi negatif guys. Kalau ada emosi negatif biasa tuh tangan ke muka. Kalau udah lebih bikin risih gue garuk nih kadang. Makanya baret guys kadang di sini. Baret. Kasih afirmasi positif dong buat kita semua. It will get better guys. Outfit lu bagus mulu. Dikasih, baju-baju gue dikasih. Biasanya cocok buat yang cungkring. Ya karena gue tahu baju mana yang bikin gue kelihatan pede aja sih guys. Udah pernah sesakit apa dalam hidup ini, beda-beda sih. Gue gak bisa bilang gue lebih sakit daripada kalian anjir. Kalian punya sakitnya masing-masing. Kalian punya sakitnya masing-masing, traumanya masing-masing, beda. Orang punya trauma masing-masing ya. Masa gue bilang gue lebih sakit dari kalian?
sesakit apa juga gue gimana guys cara ngomongnya. Cara lu dapet koneksi ke orang-orang kayak Arab gimana? Nggak pernah gue usahain guys koneksi itu. Gue cuma berhubungan baik sama semua orang, rezekinya tiba-tiba datang dari mana? Dari teman SMP, teman sebangku gue. Pun dia udah JKT dulu, udah hilang berapa tahun, tapi gue masih jaga silaturahmi gitu kan, masih bisa ngobrol. Nggak pernah ada masalah sama orang. Tahu-tahu Grace aja nongkrong ketemu Jot. Gue juga ngobrol sama Jot nyambung, ya kan? Bisa temenan, tapi juga temenan sama Jot buat ketemu sama Arab berapa tahun? Gue kenal sama Jot 2020, 2021. Terus kenal sama Arab 2024, 2020, 2024 tuh. 3-4 tahun baru kenal Arab. Itu pun gue beberapa kali ketemu sama Mas, gue gak berusaha buat kenalan guys. Karena menurut gue kayak orang oportunis banget pengen kenal Arab. Gak pernah tuh gue kayak ngomong sama Jot, lu kan sering nongkrong sama si YB, ajak-ajak gue dong. Itu mah kagak ada guys. Nggak ada di kamus gue kayak gitu. Nggak ada. Kayak gue liat si Grace nongkrong sama siapa, lu minta ini dong sama dia gitu. Secara tiba-tiba aja, iya. Nggak ada gue pengen kenal orang untuk sesuatu. Kayak gue kenal orang ya karena menurut gue kepribadiannya menarik gitu, atau ada sesuatu yang tadi gue bilang antara dia fun apa nggak bervalue. Gak peduli gue sama networkingnya apa, dia kenal siapa, gunanya buat apa. Semuanya tuh bakal lu nikmatin sendiri, bakal datang sendirinya kalau misalkan lu memang appreciate itu orang. Kayak kalau misalkan gue ketemu YB nih, 1 banding berapa guys? Yang kenal YB sebelum gue tuh lebih banyak. Tapi kenapa dia bisa nyambung gitu ngobrol sama gue? Bentar, capek banget ngadepin ego pasangan sedih fase mau jalan tahun wajar gak sih? Mau nyerah tapi sayang tapi capek. Ajak discuss aja. Tadi kan gue udah jelasin kalau dia gak ada niatan buat berubah ya udah. Buat apa dilanjutin? Tapi kalau dia ada niatan berubah sedikit-sedikit apresiasi. Gue kenal YB guys, baru berapa bulan. Terus jadi akrab, terus ke Jepang bareng. Itu kan persentasenya kecil sekali. Dan yang ke Jepang bareng gak cuma gue loh guys, masih ada Under, masih ada Gary. Karena bikin maraton gue bisa dapet founder tai ini ya karena gue early aja gitu, ada kesempatannya aja. Dan mungkin waktu itu gue yang paling butuh, makanya opportunity datang ke gue. Dan gue berani buat tinggalin Dota ya. Dota tuh duitnya bukan main-main guys. Per bulan tuh gede loh gue dapat guys dari streaming. Pun gue kenal sama si Mas, gue gak ada tuh guys upload sosmed kayak ini ayo selfie Mas, ayo foto bareng Mas gitu. Gue kenal YB nih gitu. Banyak orang-orang Dota yang awalnya gak tahu kalau misalnya gue temenan sama YB gitu. Dari Dota bisa hidup daily, sangat cukup guys, sangat cukup. Dari Dota bisa apa? Asuransi orang tua gua, ya kan? Kuliah adik gua, masih bisa punya dana darurat, masih bisa makan, masih bisa belanja, masih bisa buat ngedate. Terima kasih Obenion, gak sebanyak bacot loh. Sebulan 10 juta lebih lah guys. Lebih. Jauh. Lebih sangat amat cukup gua.
Itu gue liburan ke Jepang pakai duit sendiri guys, di luar Airbnb ya, di luar penginapan ya, tiket, makan, banyak gue belanja, masih beli oleh-oleh. Itu dari mana kalau bukan dari Dota? Gila juga Dota, karena gue top 0, berapa persennya guys. Kelihatannya gampang, tapi buat nyampe ke titik itu kan butuh luck sama kerja keras. Bahkan banyak yang kerja keras kalau gak dapet lucknya tuh gak bisa kayak gitu. Gue luck sekali, gue luck. How are you feeling today? Oke dong. Jujur maaf nih, gue paling suka sesi begini, sharing-sharing. Kalau maraton kelar pasti gue kangen sesi begini. Di gue juga pasti ada sharing ntar. Kalau masih SMA nongkrong itu penting gak bang? Dari semua cerita gue, esensi hidup gue gini guys, gue bukan orang yang privilege. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan gue gak berkoneksi dan bergaul secara baik, tidak menjadi orang yang baik, gue gak bakal bisa survive di dunia ini. Menurut gue seperti itu, karena gue butuh koneksi-koneksi di luar. Yang awalnya keperluan untuk bertahan hidup dari sekolah tuh, karena anjing lah, gue bukan anak siapa-siapa, gue gak punya duit banyak, kayaknya mesti ngebusnya di pendidikan, ngebusnya di pergaulan, ngebusnya sosialisasi, menjadi orang yang menyenangkan. Lama-lama jadi sifat guys, dan itu yang ngebawa gue jauh, sangat jauh. Wah, Kratos pengen ngemil, Cok. Dia beli roti kemana ya? Ini lagi nyari roti. Lupa nitip roti. Nyari roti, Cok, nyari roti dia. Nyari roti. Ceritain hal yang paling mengesankan di hidup lu. Apa ya, guys? Mengesankan tuh banyak, guys. Banyak sekali. Bingung kalau disuruh pilih satu, masih ada yang nge-trigger gitu, yang lebih detail gitu guys. Motivasi hidup apa yang lo pegang sampai sekarang ini yuk? Dalam hal apa dulu? Dalam hal apa dulu? Terlalu general gitu. Yang lebih detail guys. Coba trigger gue. Momen yang lu yakini ini jalan itu dalam apa? Dalam segi karir. Apa yang bikin gue yakin? Momen yang bikin gue yakin. Di saat semua tanggung jawab gue bisa gue cukupin. Tanggung jawab dalam artian hal yang harus gue lakukan dan hal-hal yang gue step up untuk gue lakukan. Masih contoh lagi nih. Kewajiban gue contohnya cuma sekolah, atau kewajiban gue contohnya cuma buat menghidupi diri gue. Tapi gue step up nih, oke, setengah biaya rumah, cicilan gue yang tanggung, misalkan gitu. Ternyata dengan opportunity yang ada dan decision yang gue ambil, ternyata hasilnya itu gue bisa melakukan hal tersebut bahkan lebih. Itu menurut gue udah decision yang benar. Karena requirement tanggung jawab yang gue pengen untuk step up itu pun gue bisa terpenuhi. Itu menurut gue udah decision yang benar. Kenapa kru gak ngisi kalau kalian lagi tidur? Takutnya kalau dapat fame. Side brother lagi nih. Side brother ntar kegeser. Nggak, tapi memang ada beberapa orang yang nggak suka untuk depan kamera guys. Dan ada beberapa kru, gue gak tahu ini ada obrolan di belakang apa enggak, yang pasti kayak, lu ngapain sih di depan kamera? Gitu.
Karena pride mereka kerja di belakang. Kalau kerja di depan terus dapat fame, kan nggak semua kru dapat opportunity untuk dia ke depan kan guys. Gue bukan gen sandwich, cuma gue ngerasa terlalu zona nyaman banget. Menurut lo apakah gue harus keluar dari zona nyaman apa enggak? Cobain dong, cobain pergi jauh, ngerantau. Pergi jauh, lu cobain tuh. Ngapain kek keluar dari zona nyaman. Sebenarnya bukan untuk apa-apa ya. Kalau lu gak ngerasa financial itu problem, lu gak ngerasa apa itu problem, perjalanan lu jauh dari zona nyaman itu bukan buat mencari apapun, tapi buat mencari diri lu sendiri. Lu belum nemuin diri lu sendiri di saat kondisi terdesak, di saat kondisi lu in a critical condition. Lu decision seperti apa di saat lu marah, saat lu kecewa, saat lu sendirian. Kan itu sisi diri lu yang belum pernah lu lihat, karena selama ini ya lu dikasih, lu udah di dalam landmark yang udah jadi gitu. Lu dijaga sebegitunya sama keluarga. Sebenarnya menariknya di situ sih guys. Untuk menemukan diri sendirinya itu loh. Mungkin ada beberapa majority dari kondisi ekonomi Indo, gue yakin banget sandwich generation banyak. Cuman banyak juga orang yang struggle dengan zona nyaman kan, yang jarang disentuh nih sama pembicaraan orang-orang. Yang mereka hilang kan itu validasinya. Mereka hilang karena semuanya nyaman, mereka bingung purpose-nya apa gitu. Nyari apa di hidup ya? Gue gak pernah di posisi itu sih, cuman gue bisa membayangkan aja gitu. Seumur hidup ngejar validasi orang tua, seumur hidup jadi robot yang cuma disetir. Seenggaknya gue punya kebebasan untuk memilih gitu, dan punya kebebasan buat cari jalan baru. Tapi orang-orang privilege sulit. Menurut gue struggle zona nyaman adalah gak bertumpu, karena semua yang gue lakuin pasti akan aman-aman aja. Dan gue pikir someday ortu gak ada, gue gimana coba. Betul. Tapi gue yakin sih ortu pasti support kalau lu pengen explore diri ke hal-hal yang positif ya. Kan yang takutin ortu cuman lu ngelakuin hal negatif aja. Nah tinggal gimana cara lu ngeyakinin aja. Walaupun pasti ada perdebatan guys dari orang tua ya. Ya mau gimana pun kita anak bayi, waktu baru pengen belajar jalan juga kan masih dijagain. Terus lu pasti kayak, aduh nih anak gue sekarang udah dewasa, dia bakal aneh-aneh gak ya, dia tahu baik buruk gak ya gitu. Tapi kalau bekalnya udah ada mah ya udah. Nah, siapa gue punya ortu ketika gue ngelakuin hal positif selalu aja dianggap salah, akhirnya patah di jalan. Ya karena itu bener menurut orang tuanya. Orang tua lu menurut mereka itu tuh hal paling bener. Nah, mesti diskusi terus, kasih pemahaman. Karena kadang pemikiran orang tua tidak terupdate. Kalau ngerokok karena apa? Karena stres. Gue benci banget guys sama rokok dan nikotin dulu. Cuman ini bentuk pemberontakan gue aja. Kayak anjing nih hidup. Oke, gue membangkang sedikit, gue bakal ngerokok gitu. Pemberontakan kecil aja gitu. Kayak Halo Bontot, selamat pagi Kak Desi.
Buat lu nih gagal gak yuk gua rumah. Waktu rantau 5 orang sama-sama ngejar hal yang sama dan mereka semua udah lulus bisa dibilang tercapai kecuali gua. Timing beda-beda. Kan belum nyampe garis finish semuanya. Gue udah bilang kalian ambil contoh Mas Pe di umur berapa guys? Baru sekarang kelihatan titik terang. Sangat charming deh sekarang. Ngeband dulu hal-hal yang dia usahain dari lama tiba-tiba ada hasilnya. Terus dia ngerasa semuanya gift. Ambil guys dari kita masing-masing. Mungkin taruhlah kita punya opportunity banyak, opportunity hoki gitu, kalian anggap kita hoki gitu. Kan perjuangannya kan kalian nggak tahu. Punya timing masing-masing guys. Ini sampai finish aja dulu berjuang gitu. Selagi ada hari esok masih banyak yang bisa diubah kok. Dari mana lu bisa menilai lu yang lain sukses lu enggak? Dari titik sekarang doang. Dari mana coba? Bro, Claude aja lo late game baru jalan ya Claude. Lo bandingin sama Freya, bandinginnya sama Cici Goldland gitu. Ya iyalah dia lebih kuat di mid game. Anjing kenapa ya? Gua lemah banget. Padahal Trinity belum jadi. What the fuck man? Claude butuh Trinity. Cici modal War X bisa perang. What the fuck? Hero-nya udah beda-beda gitu guys. Kita tuh karakter yang berbeda. Ada yang kuat di early game, mid game, late game tuh beda. Fase-fasenya beda. Tapi yuk item sama-sama jadi tetap kalah. Cara team fight-nya kalian pikirin. Cara approach team fight-nya. Kalau kalian main Claude buka war, bisa jadi mati duluan. Itu analogi aja ya. Tapi ada hero dari early sampai late game gak sakit yuk. Pasti ada cara buat bikin itu hero berguna guys. Bukan makin pelenger, itu analogi buat para gamer ya. Mungkin orang mulai bisa ngerti. Ada role-nya masing-masing guys. Gak bisa kalian nilai itu seperti itu. Dulu gue pengen banget kerja di dunia entertain. Puji Tuhan sekarang udah kesampean. Cuma akhir-akhir ini gue mulai capek dengan waktu yang gak ada buat diri sendiri. Ya itu. Selalu ada celah buat gak bersyukur anjing buat manusia. Dulu capek banget gue pengen kerja di entertain. Kesampean anjing capek ya kerja di entertain. Tuhan tuh juga kayak apa nih? Lo ngapain sih? Maunya apa? Tujuan lu kemana? Udah dikasih yang lu mau nih. Ntar bilang gue gak sayang. Capek guys, semua capek. Gue juga masih sering ngeluh, betul gitu. Dulu gue juga pengen banget jadi pro player gue ngeluh guys. Ngeluhnya anjing-anjing, sama. Emang dasarnya seperti itu kita.